Adi, seorang pekerja kantoran berusia 30 tahun, baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Gaji yang pas-pasan membuatnya sulit mencari tempat tinggal yang nyaman. Hingga akhirnya ia menemukan rumah ini dengan harga yang sangat murah, terlalu murah. Bahkan untuk ukuran rumah sebesar ini, rumah itu berdiri di ujung jalan kecil yang jarang dilewati orang. Bangunannya bergaya kolonial dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela kayu yang terlihat kusam. Di sebelah rumahnya, ada satu bangunan lain yang tampak lebih tua dan gelap, seolah sudah lama tak berpenghuni. Saat pertama kali masuk, Adi merasakan hawa dingin yang aneh. Bukan dingin biasa, melainkan seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari bayang-bayang. Ia mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya sugesti karena rumah ini memang tampak suram. Malam pertama di rumah baru berjalan biasa saja, namun di tengah malam, Adi terbangun karena suara aneh, seperti ada sesuatu yang menggeser furnitur di ruang tamu. Ia menyalakan lampu dan mengecek ke bawah, tapi tidak menemukan apapun yang berubah. Ketika hendak kembali ke kamar, matanya tanpa sengaja tertuju pada jendela besar di ruang tamu yang menghadap ke rumah sebelah. Sekilas, ia merasa melihat sesuatu di jendela rumah itu, sebuah bayangan hitam berdiri diam di balik kaca. Adi mengerjap, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Tapi saat ia fokus, bayangan itu sudah menghilang. Mungkin hanya pantulan cahaya, pikirnya. Ia kembali ke kamar, mencoba untuk tidur lagi. Namun, dalam benaknya, muncul pertanyaan yang mengganggu, benarkah rumah itu kosong? Malam itu, Adi mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah barunya dan rumah di sebelahnya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah barunya, Adi mulai menyadari sesuatu. Lingkungan di sekitarnya terasa terlalu sepi. Tidak ada anak-anak bermain di jalanan, tidak ada suara kendaraan lewat di malam hari, dan yang paling aneh, rumah-rumah di sekelilingnya tampak selalu gelap saat malam tiba. Yang paling menarik perhatiannya adalah rumah di sebelah. Bangunannya lebih tua daripada rumahnya, dengan dinding kusam yang penuh retakan. Jendela-jendelanya tertutup rapat, beberapa bahkan pecah, menyisakan lubang menganga yang mengarah ke dalam kegelapan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, tidak ada lampu yang menyala, tidak ada suara televisi, bahkan tidak ada jejak penghuni. Suatu sore, saat pulang kerja, Adi melihat seorang pria tua di warung kecil dekat rumah. Ia memutuskan untuk bertanya, "Pak, rumah di sebelah saya itu kosong ya?" Pria tua itu, yang sedang menuangkan kopi ke gelas plastik, tiba-tiba berhenti sejenak. Matanya melirik Adi dengan ekspresi ragu. "Seharusnya, iya," jawabnya pelan. Adi mengerutkan kening. "Seharusnya." Pria tua itu menghela napas, lalu menunduk. "Dulu ada yang tinggal di sana, tapi setiap penyewa nggak pernah bertahan lama. Ada yang pergi tanpa jejak, ada yang ditemukan dalam keadaan." Ia berhenti, seolah enggan melanjutkan. Jantung Adi berdegup lebih cepat. "Dalam keadaan apa, Pak?" Pria tua itu menatapnya serius. "Ditemukan sudah nggak bernyawa di depan jendela kamar." Adi merasa tengkuknya meremang. Ia mengingat sesuatu beberapa malam terakhir. Ia selalu merasa ada yang mengawasinya dari jendela rumah itu. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa takut untuk kembali ke rumahnya sendiri. Sejak pertama kali pindah, Adi memperhatikan satu hal yang aneh. Warga sekitar selalu menghindari rumah kosong di sebelahnya. Setiap kali ia berjalan pulang dari kantor, ia melihat para tetangga buru-buru menundukkan kepala atau berpaling ketika melewati rumah itu. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di jalanan pun tidak pernah mendekat. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang membuat mereka enggan menoleh ke arah rumah itu. Rasa penasaran Adi semakin besar. Ia mencoba bertanya kepada beberapa orang, tapi jawaban mereka selalu mengambang. "Ah, rumah itu udah lama kosong," kata seorang ibu yang sedang menyapu halaman. "Emang gak ada yang mau tinggal di sana?" sahut pedagang sayur di ujung gang. Tidak ada yang menjelaskan kenapa. Puncaknya terjadi saat Adi bertanya kepada Pak Darman, pemilik warung kecil di dekat rumahnya. "Pak, kenapa sih warga pada menghindari rumah itu?"
Tanyanya sambil menunjuk ke bangunan tua di sebelah rumahnya. Pak Darman, yang tadinya ramah, tiba-tiba diam. Tatapannya berubah kaku, lalu ia menggelang pelan. Mas, kalau saya jeti kamu, saya nggak bakal kepo soal rumah itu. Tapi kenapa? Ada yang pernah tinggal di sana? Desak Adi. Pak Darman menghela napas, lalu menunduk. Seolah memilih kata-kata. Dulu ada, tapi nggak ada yang bertahan lama. Yang pergi, ya pergi. Yang nggak sempat pergi. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Adi menelan ludah. Maksudnya, Pak Darman mengangkat wajah dan menatapnya dengan mata tajam. Mas Adi, udah, ya, jangan tanya lagi. Yang penting, kalau malam-malam ada yang ngetuk jendela, jangan dibuka. Darah Adi terasa membeku. Ia tidak bilang kalau selama ini, setiap malam, ia memang sering mendengar ketukan samar di jendela rumahnya. Setiap malam, Adi selalu merasakan hal yang sama, perasaan tidak nyaman. Seolah ada sepasang mata yang terus mengawasinya. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya sugesti, pikirnya. Rumah tua di sebelah memang tampak menyeramkan. Dengan jendelanya yang besar dan gelap seperti mata kosong yang selalu terbuka. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Setiap kali ia duduk di ruang tamu atau berjalan ke dapur untuk mengambil air, ada dorongan aneh yang membuatnya ingin menoleh ke arah jendela rumah sebelah. Tapi ia menahan diri. Hingga suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Adi berdiri di dekat jendelanya sendiri, mengatur napas, lalu mengalihkan pandangan ke rumah sebelah. Jendelanya gelap seperti biasa, tidak ada apa-apa. Tapi saat ia hendak berbalik, sesuatu bergerak. Adi tertegun. Di balik kaca jendela rumah kosong itu, samar-samar terlihat siluet seseorang. Tidak jelas apakah itu pria atau wanita, tapi tubuhnya kurus, berdiri diam, menghadap ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pantulan bayangan atau ilusi optik. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu masih ada. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu kini lebih dekat ke jendela. Adi mundur perlahan, punggungnya menabrak dinding. Ia tidak bisa berpaling, seolah matanya terkunci pada bayangan itu. Tiba-tiba, lampu jalan di depan rumahnya berkedip-kedip, lalu padam. Dalam kegelapan, jendela rumah sebelah kini tampak lebih menyeramkan. Dan di sana, sosok itu tidak hanya diam. Ia menempelkan wajahnya ke kaca, matanya hitam kosong, dan bibirnya bergerak perlahan, seolah mengucapkan sesuatu pada Adi. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Angin berhembus pelan, menggoyangkan ranting-ranting pohon di sekitar rumah. Adi duduk di ruang tamu, mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton televisi. Namun, pikirannya terus terusik oleh kejadian beberapa hari terakhir. Rasa tidak nyaman yang selalu datang di malam hari. Perasaan diawasi dari jendela rumah sebelah. Dan kini, ia merasa rumah ini semakin tidak wajar. Saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Adi memutuskan untuk tidur. Ia mematikan televisi dan berjalan menuju kamar. Namun, baru saja ia hendak merebahkan diri, terdengar suara. Tap, 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 langkah kaki. Suara itu berasal dari atap rumahnya. Adi menahan napas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kucing liar. Namun, suara langkah itu terdengar terlalu berat. Seperti langkah kaki seseorang yang berjalan perlahan di atas genting. Ia menatap langit-langit, mengikuti suara itu yang bergerak perlahan dari satu sisi ke sisi lain. Sesaat, suara itu berhenti tepat di atas kamarnya, sunyi. Lalu, tok, 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 Adi langsung terperanjat. Suara ketukan. Kali ini, dari jendela kamarnya. Dadanya berdebar keras. Perlahan, ia menoleh ke arah jendela. Tirai tertutup rapat, tapi ia bisa melihat bayangan samar di baliknya. Ada sesuatu, atau seseorang yang berdiri di luar jendela, mengetuk pelan. Ketukan itu semakin intens. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Jangan buka tirainya. Adi membeku. Sementara di luar, ketukan di jendela semakin keras.
Awalnya, Adi mengira dirinya hanya lupa. Suatu pagi, ia menemukan kunci motornya tidak di meja seperti biasa, melainkan di lantai dekat pintu. Ia berpikir mungkin semalam ia menjatuhkannya tanpa sadar. Namun, lama-kelamaan, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Gelas yang ia letakkan di dapur tiba-tiba berpindah ke meja ruang tamu. Buku yang ia baca malam sebelumnya hilang dari rak dan ditemukan di kamar mandi. Bahkan, sandal yang ia taruh rapi di depan pintu sering berpindah ke sudut ruangan seolah ada seseorang yang sengaja menggesernya. Suatu malam, ia mengalami kejadian yang benar-benar membuat bulu kuduknya meremang. Saat hendak tidur, ia meletakkan ponselnya di atas meja kecil di samping tempat tidur. Namun, ketika ia bangun di tengah malam untuk minum, ponselnya tidak ada di sana. Ia meraba-raba di sekitar tempat tidur, tapi tidak menemukannya. Dengan sedikit rasa kesal, ia bangkit dan menyalakan lampu. Dan di sana, di tengah lantai kamar, ponselnya tergeletak. Hanya ada satu hal yang membuatnya semakin ketakutan. Layar ponsel menyala. Ada satu notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Jangan tinggalkan barang-barangmu sembarangan. Jantung Adi berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel itu. Ia menoleh ke sekeliling kamar, mencoba mencari penjelasan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ia benar-benar sendirian. Atau mungkin, selama ini ia hanya mengira dirinya sendirian. Malam itu, hujan turun deras. Angin menggoyangkan pepohonan, menciptakan bayangan aneh di dinding rumah Adi. Ia duduk di sofa, mencoba fokus pada layar televisi. Tetapi pikirannya terusik oleh kejadian-kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Barang-barang berpindah tempat, suara langkah kaki di atap, dan ketukan di jendela yang selalu terdengar di tengah malam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Adi menoleh dan melihat ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dahinya berkerut saat membaca isinya. Jangan lihat ke jendela itu. Jendela? Jendela yang mana? Seolah tubuhnya bergerak sendiri. Adi perlahan menoleh ke jendela ruang tamu. Jendela yang menghadap ke rumah. Kosong di sebelahnya. Hanya ada kegelapan di sana. Dengan tetesan hujan membasahi kaca. Tidak ada yang aneh. Namun, saat ia hendak mengalihkan pandangan, sesuatu berubah. Ada bayangan samar di balik jendela rumah kosong itu. Jantungnya berdetak lebih kencang. Bayangan itu berdiri diam, tidak bergerak. Tapi ia bisa merasakan tatapannya. Seolah-olah sesuatu di dalam rumah itu menyadari bahwa Adi sedang melihatnya. Ponselnya bergetar lagi. Dengan tangan gemetar, ia menatap layar. Kau melihatnya, kan? Darahnya membeku. Bayangan di jendela rumah sebelah itu kini lebih dekat. Dan perlahan, sesuatu mulai mengetuk kaca jendelanya sendiri. Top, top, tok. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Adi baru saja hendak tidur ketika telinganya menangkap suara aneh. Isak tangis. Suara itu lirih, terdengar seperti seorang wanita menangis pelan. Adi menegakkan tubuhnya, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Ia berjalan ke ruang tamu dan mendekati jendela. Suara tangisan semakin jelas, dan asalnya dari rumah sebelah. Jantungnya berdegup kencang. Rumah itu seharusnya kosong. Tidak ada yang pernah masuk atau keluar. Bahkan, warga sekitar selalu menghindarinya. Tapi malam ini, ada seseorang di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Adi mengambil senter dan keluar rumah. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat udara semakin dingin. Ia melangkah ke halaman rumah tua itu, mencoba mengintip ke dalam melalui jendela yang retak. Gelap, namun suara tangisan masih terdengar. Ia mencoba mengetuk pintu. Halo, ada orang di dalam. Tangisan itu berhenti seketika. Hening. Adi menelan ludah. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya, tapi ia tidak tahu dari mana. Perlahan, ia mundur, bersiap kembali ke rumah. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari dalam rumah kosong itu. Ketukan itu tidak berasal dari pintu. Ketukan itu berasal dari jendela, tepat di sampingnya. Dengan napas tertahan, Adi memberanikan diri menoleh.
Di balik kaca yang kotor dan berdebu, samar-samar terlihat sesuatu. Sosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong. Bibirnya bergerak, seolah masih menangis. Lalu, dalam sekejap, wajah itu menghilang dan rumah kembali sunyi. Adi tidak menunggu lebih lama. Dengan jantung berdegup kencang, ia langsung berlari kembali ke rumahnya dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Dan yang lebih mengerikan, suara tangisan itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Adi tidak bisa lagi mengabaikan rasa penasaran yang terus menghantuinya. Malam-malam sebelumnya, ia selalu mendengar suara tangisan dari rumah sebelah. Setiap kali ia mencoba memastikan, rumah itu selalu kosong. Tapi malam ini berbeda. Hujan gerimis turun, membuat udara semakin dingin. Adi berdiri di depan rumah tua itu, napasnya berat. Tangannya menggenggam senter dengan erat. Ia menatap jendela yang retak dan berdebu. Sesuatu di dalam hatinya mengatakan bahwa ia tidak seharusnya melakukan ini, tapi dorongan untuk tahu lebih kuat dari rasa takutnya. Perlahan, ia melangkah mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya terangkat, menghapus sedikit debu di kaca jendela. Lalu, dengan napas tertahan, ia mengintip ke dalam. Gelap. Awalnya, ia tidak melihat apa-apa. Hanya ruangan kosong yang usang dengan perabotan berdebu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara tangisan. Namun, saat ia hendak mundur, sesuatu bergerak di dalam. Jantungnya hampir berhenti. Dari dalam kegelapan, perlahan muncul sesosok perempuan. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan rambut panjangnya berantakan. Namun yang paling mengerikan adalah matanya kosong, hitam, seakan menelan semua cahaya. Adi ingin mundur, ingin lari. Tapi tubuhnya membeku. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatapnya lurus-lurus. Bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu. Lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Meskipun Adi berdiri di luar rumah, bayangan perempuan itu semakin besar, semakin dekat, seolah-olah ia berada di sisi kaca yang sama. Adi tersentak mundur, terjatuh ke tanah. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap jendela itu dengan ngeri, dan perempuan itu masih di sana, menempelkan wajahnya ke kaca. Bibirnya bergerak perlahan, dan dalam suara nyaris berbisik, ia berkata, "Kau seharusnya tidak melihat." Adi terjatuh ke tanah, napasnya tersengal, jantungnya berdetak tak terkendali, matanya masih terpaku pada jendela rumah kosong itu. Wanita itu masih di sana. Wajahnya yang pucat menempel di kaca, matanya kosong, hitam seperti lubang tanpa dasar. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tidak bisa didengar Adi. Namun, tubuhnya terasa aneh, dingin, seperti ada sesuatu yang menyelimuti udara di sekelilingnya. Perlahan, ia merasakan hembusan napas di tengkuknya. Mata Adi melebar. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia menoleh perlahan ke belakang. Dan di sana, hanya beberapa inci dari wajahnya, sosok itu sudah berdiri di belakangnya. Wajahnya sama seperti yang ia lihat di jendela pucat, mata hitam kosong, rambut panjang berantakan. Tapi kini, lebih dekat, terlalu dekat. Adi ingin menjerit, tapi tenggorokannya tercekat. Tangan kurus sosok itu mulai terangkat, meraih wajahnya. Jari-jarinya dingin dan panjang, seperti bukan milik manusia. Lalu, dengan suara berbisik yang dingin, ia berkata, "Sekarang kau bisa melihatku." Seketika, semua menjadi gelap. Pagi itu, suasana di lingkungan sekitar terasa aneh. Biasanya, Adi terlihat berangkat kerja tepat waktu. Namun kali ini rumahnya sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seorang tetangga, Pak Hasan, yang kebetulan lewat, merasa ada yang janggal. Pintu rumah kontrakan Adi terbuka sedikit, bergoyang pelan tertiup angin. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat dan mengetuk pintu. "Adi," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu lebih lebar. Rumah itu kosong. Barang-barang masih ada di tempatnya, seolah pemiliknya baru saja pergi sebentar. Piring kotor di meja makan, televisi yang masih menyala tanpa suara. Bahkan sepatu kerja Adi masih tergeletak di depan pintu. Tapi Adi
Tidak ada. Pak Hasan berjalan ke kamar tidur. Selimut di ranjang tampak berantakan, seperti seseorang bangun terburu-buru. Namun, yang membuat bulu kuduknya meremang adalah ponsel Adi yang tergeletak di lantai. Layarnya masih menyala. Satu pesan terakhir terlihat di sana. Sekarang kau bersamaku. Pak Hasan mundur, napasnya tercekat. Ia buru-buru keluar dari rumah itu, merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam. Sejak hari itu, rumah kontrakan Adi tetap kosong, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Dan setiap malam, suara tangisan masih terdengar dari rumah kosong di sebelahnya. Pak Hasan masih berdiri di depan rumah kosong itu. Perasaan gelisah menyelimuti dirinya. Adi menghilang begitu saja, tanpa jejak, seperti tidak pernah tinggal di sana. Tapi ini bukan pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Seorang ibu tua yang sedang menyapu halaman menatap Pak Hasan dengan ekspresi muram. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, gumamnya. Pak Hasan menoleh. Maksud ibu? Tanyanya, meski di dalam hatinya, ia sudah menduga jawabannya. Ibu itu menghela nafas panjang. Orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu, semuanya menghilang. Pak Hasan merasakan tengkuknya meremang. Apa maksud ibu? Kenapa tidak ada yang pernah cerita? Ibu tua itu tersenyum miris. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau mengingat? Yang kami tahu, mereka yang tinggal di sana tidak pernah bertahan lama. Pak Hasan menelan ludah, lalu melirik rumah tua di sebelahnya, rumah yang selama ini dihindari semua orang. Angin bertiup, jendela berdebu rumah itu bergetar pelan. Tiba-tiba, dari dalam rumah kosong Adi, terdengar suara lirih, seperti langkah kaki di lantai kayu. Pak Hasan membeku. Rumah itu kosong. Seharusnya kosong. Tapi suara itu masih terdengar. Dan samar-samar, suara tangisan mulai terdengar lagi dari rumah sebelah. Pak Hasan mundur perlahan, napasnya berat. Ia ingin berpikir ini hanya imajinasinya, hanya suara angin atau mungkin rumah tua yang berderit. Tapi suara langkah kaki itu terlalu jelas. Dan suara tangisan dari rumah sebelah semakin nyata. Ia berbalik, mempercepat langkahnya menjauh dari rumah itu. Warga lain yang melihatnya hanya menggelang, seperti sudah terbiasa. Tidak ada yang mau membahasnya. Tidak ada yang mau bertanya lebih jauh. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Malam tiba. Kamera perlahan menyorot ke arah rumah kosong di sebelah. Lampu jalanan berkelap-kelip, memberikan cahaya redup pada jendela berdebu rumah tua itu. Dulu, Adi selalu merasa ada yang mengawasinya dari sana. Kini, di balik jendela itu, Adi yang menatap keluar. Matanya kosong, pucat, hitam seperti lubang tanpa dasar. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Hanya menunggu, mencari penghuni baru yang akan datang. Kini, aku yang menunggu di sini, sama seperti yang sebelum-sebelumnya.